Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauren Damar Safira Subakti dari kelas PPB IT 0401. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari praktikum pertemuan 10 yang mohon maaf tidak bisa saya ikuti kemarin. Pada praktikum pertemuan 10 ini membahas tentang Firebase, yakni Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BaaS atau Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Dengan menggunakan Firebase, apps developer bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Mengenai singkat cerita sejarah dari Firebase, yakni Firebase didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James Tamplin. Produk Firebase yang pertama kali adalah real-time database. Real-time database digunakan developer untuk menyimpan data dan sinkronisasi ke banyak user. Kemudian, ia berkembang sebagai layanan pengembang aplikasi. Pada bulan Oktober 2014, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google. Mengenai segi layanan, dulu Firebase memberikan service trial atau percobaan. Namun, saat ini kita bisa memanfaatkan dan menggunakan layanan Firebase secara free atau gratis, tentu saja dengan adanya batasan-batasan tertentu. Jadi, layanan-layanan yang tersedia dari Firebase, yakni ada dua pilihan, diantaranya yang pertama ada Spark. Di Spark, kita bisa menggunakan layanan secara gratis. Yang kedua ada Blaze, yakni kita akan dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan. Pembahasan yang kedua yakni mengenai penggunaan Firebase pada Flutter. Dalam Flutter, penggunaan Firebase memberikan banyak manfaat dan memungkinkan pengembang untuk memperluas fungsionalitas aplikasi mobile. Beberapa penggunaan utama Firebase dalam Flutter melibatkan yakni autentikasi pengguna. Firebase menyediakan layanan autentikasi yang dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam aplikasi Flutter. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengelola proses login, pendaftaran, dan autentikasi pengguna dengan efisien. Yang kedua ada real-time database. Firebase real-time database memungkinkan penyimpanan dan sinkronisasi data secara langsung antara perangkat pengguna. Hal ini berguna untuk aplikasi yang membutuhkan pembaruan data secara instan. Yang ketiga ada Cloud Firestore, yakni sebuah database NoSQL yang memberikan kemampuan query yang kuat dan fleksibilitas dalam penyampaian dan mengambil data. Firebase Firestore dapat diintegrasikan dengan aplikasi Flutter untuk manajemen data yang efisien. Yang keempat ada Cloud Storage. Firebase Cloud Storage memungkinkan penyimpanan dan pengambilan file seperti gambar atau video. Hal ini dapat digunakan untuk menyimpan file yang terkait dengan aplikasi. Yang kelima ada Cloud Function. Function server dijalankan secara otomatis sebagai respon terhadap peristiwa tertentu. Firebase Cloud Function dapat digunakan untuk menjalankan logika server tanpa perlu mengelola server fisiknya. Yang keenam ada Cloud Messaging. Firebase Cloud Messaging atau FCM memungkinkan pengiriman pemberitahuan push kepada pengguna. Ini membantu dalam berkomunikasi dengan pengguna dan memberikan pembaharuan real time. Yang ketujuh ada hosting. Firebase Hosting memungkinkan pengembang untuk menyajikan dan mendistribusikan aplikasi Flutter secara global dengan hosting web yang cepat dan andal. Yang terakhir ada performance monitoring dan analitik.
Ini Verbase menyediakan alat untuk memonitor kinerja aplikasi dan menganalisis perilaku pengguna. Hal ini membantu pengembang untuk memahami penggunaan aplikasi dan mengoptimalkan performa. Jadi, secara keseluruhan, Verbase menyediakan rangkaian layanan back-end yang kuat dan mudah diintegrasikan dengan Flutter, yang memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan fitur dan antarmuka pengguna tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk mengelola infrastruktur back-end-nya. Pada praktikum kemarin, kita dijelaskan mengenai bagaimana penggunaan fitur autentikasi atau authentication pada Flutter dengan menggunakan Firebase. Diawali dengan membuka Firebase Console, lalu memilih menu autentikasi, kemudian pilih jenis autentikasi, email, dan password. Selanjutnya, melakukan instalasi Firebase Tools dengan menggunakan npm, yakni seperti pada modul 10 ini. Berikutnya, lakukan setup project Flutter dengan Firebase. Dengan melakukan login Firebase, lalu melakukan aktivasi Flutter Fire CLI. Selanjutnya, menambahkan Firebase core pada pubspec.yaml, lalu menjalankan Flutter Fire configure. Seperti ini. Project kali ini melakukan sebuah skenario login pada register pada aplikasi Flutter. Untuk register dilakukan dengan melakukan registrasi email dan password, yang kemudian data email dan password akan dikirimkan ke Firebase. Untuk skenario login, user harus memasukkan email password yang sudah didaftarkan sebelumnya, sehingga Firebase akan melakukan autentikasi atau pencocokan terhadap email dan password yang dimasukkan atau yang diinputkan oleh user. Seperti ini yang dicontohkan oleh Asprag codingnya. Dan juga ada tugas seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai resume praktikum 10. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.